gitu. Iya, makanya kan Biar ini kan dasar sekali nih, kan berarti kan rezekinya bagus kan. biar Banyak perut keisi. apa ini istilahnya cemilannya. Ini menunjukkan bahwa kita ini makmur sebagai Komunitas. dan sebagai individu masing-masing gitu loh. Walaupun penghasilannya 20.000. ya tidak seberapa. Mulai Pak. Boleh nggak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu ala Nabi. Ya, alhamdulillah hirobbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh merokok. Yang telah memberi kita semua kesempatan, juga kesehatan dan keringanan tubuh sehingga kita malam ini dapat dan mau merapatkan barisan untuk pengajian komentar di Majelis Taklim ya. ya di rumah Profesor Haji Encep Abdullah. Amin. Hari ini atau malam ini tema yang akan kita bicarakan cukup berat ya, dan juga sebenarnya bagi beberapa orang cukup tidak penting, filsafat dan puisi. Kebalik. Puisi dan filsafat. Emang masalah ya kalau kebalik? Akan beda lagi nanti Beda lagi, pembahasannya. Jadi kita akan membicarakan mengenai hubungan puisi dan filsafat ini seperti apa, dan seperti yang ditulis oleh Pak Suja atau Om Suja di dalam esainya, bahwa sebenarnya filsafat dan puisi ini bisa juga dikatakan ada kesamaan dan bisa juga dikatakan ada perbedaan. Maka di sini kita akan membicarakan hubungan atau jalan pintas yang mempertemukan antara filsafat dan puisi, filsuf dan penyair. Hari ini komentar kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Om Sulaiman Jaya, yang secara tidak langsung sebenarnya jadi guru saya, guru puisi saya saat pertama kali bertemu tahun 2017 silam di 2018 maksudnya di Seranggawe FM ya, Om Suja ya. Iya. Masuk turun. Jadi saya juga punya buku puisinya, Majmur Musim sunyi. Musim Semi ya. Musim sunyi. Musim Sunyi. Dikasih apa beli? Dikasih dong. Di Jadi kalau berbicara filsafat dan puisi, saya menemukan bahwa ternyata asumsi saya adalah puisi-puisi itu, khususnya di dalam hal ini puisi Om Suja ini, merangsang daya tanya saya, sehingga jangan-jangan setiap syair, setiap puisi itu menimbulkan bercak-bercak kefilsafatan, Bung. Bercak-bercak kefilsafatan ini tumbuh karena kita membaca puisi ini. Jejak-jejak dosa dan maksiat gitu. Nah, jejak-jejak dosa dan maksiatnya tergambar ketika saya membaca satu puisi Om Suja. Kalau tidak salah judulnya apa ya? Saya lupa. Pokoknya membahas tentang saya adalah laki-laki gitu. Nah, itu seakan-akan mempertanyakan eksistensi saya sebagai seorang laki-laki, yang artinya berarti ada benih-benih filsafat di sana. Nah, jadi langsung saja kita dengarkan ceramah atau tausiah dari Om Suja Hadratus Syekh Sulaiman Jaya yang akan membicarakan hubungan antara filsafat dan puisi. Ya, langsung saja untuk Pak Suja, waktu dan tempatnya saya berikan semuanya. Shallallahu ala Nabi. Shallallahu ala Nabi gitu ya. Ini moderator tadi kayaknya pengennya serius gitu. Serius dalam arti bahwa diskusi malam ini sifatnya teoritis. Teoritis itu artinya dia minimal
memaparkan banyak teori atau pandangan dari para pakar. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi sendiri diskusi malam minggu mah tidak perlu terlalu teoritis. Yang penting bagaimana kita membincangkan atau mengobrolkan sesuatu yang memang datang dari pengalaman kita, datang dari apa yang kita rasakan, dan datang dari apa yang kita ketahui. Saya juga sebenarnya kan berbicara dari pengalaman saya sendiri sebagai subjek dalam artian yang bersih tegang, punya sejarah kegembiraan, punya sejarah kesengsaraan, nestapa ketika hidup. Artinya saya ingin mengatakan bahwa ketika kita berbicara tentang karya sastra, apalagi ketika kita menjalani proses kreatif, pengarang itu kan tidak mati. Karena kalau pengarang mati duluan, karyanya nggak ada gitu loh. Maksud saya begini, seorang pengarang, seorang penulis, bahkan seorang filosof ataupun seorang penyair, ketika dia hidup, ketika dia menghasilkan karya, itu tidak lepas dari pertama apa yang dia baca, yang kedua adalah hidupnya. Kalau kita kasih contoh, kita belum ke penyair dulu ya, belum ke puisi dulu, ini semacam pemanasan aja dulu. Hubungan antara sastra dan filsafat itu ada. Kita bisa memberi contoh banyak tokoh yang dia dianggap sebagai sastrawan tapi juga dianggap sebagai filosof. Misalnya Jean-Paul Sartre, Albert Camus. Albert Camus ini selain menulis prosa, menulis cerpen, menulis novel, dia juga menulis drama. Naskah dramanya yang umum diketahui dan yang umum dikenal adalah Caligula. Di Caligula ini Camus ingin merefleksikan siapa sih manusia itu, bagaimana sih hidup manusia itu, dan apa sih takdir itu misalnya. Terus yang unik dari Camus sebagai contoh sastrawan yang dianggap juga pemikir dan filosof, nanti kita ke Sartre. Dia menulis prosa tentang epidemi. Epidemi itu apa? Wabah, sampar. Dia menulis tentang prosa yang bercerita tentang penyakit. Itu termasuk jarang. Karena kalau kita membaca misalnya karya-karya sastra, paling 2 atau 3 penulis yang menulis tentang epidemi. Selain Camus misalnya adalah Gabriel Garcia Marquez yang novelnya difilmkan itu Love in the Time of Cholera. Pernah nonton filmnya enggak? Yang bintang utamanya adalah Javier Bardem. Saya nonton waktu masih jadi mahasiswa. Para sastrawan ini dia ingin menyatakan pandangan pribadinya, menyatakan pendapatnya tentang hidup dan apa yang dia baca melalui karya sastra, baik itu prosa ataupun puisi. Para sastrawan ya, para penyair misalnya dengan puisi. Kayak di zaman dulu misalnya Empedokles menulis puisi yang muatan filsafatnya sangat kental. Tapi banyak juga sebenarnya karya-karya sastra atau karya-karya puisi yang penulisnya tidak meniatkannya sebagai pertanyaan filosofis, tapi justru kemudian kental juga konsep filosofisnya.
Yang kedua adalah contoh lainnya adalah Sartre. Sartre ini kan juga dikenal sebagai sastrawan tapi juga sebagai filsuf. Itu contoh dalam dunia sastra. Kalau kita misalnya ingin mengakui adanya hubungan antara sastra dan filsafat, ini belum ke puisi ya, belum ke puisi. Yang lainnya di kalangan perempuan, kita juga bisa menyebut sastrawati yang juga boleh dibilang pemikir. Siapa kira-kira? Sastrawati. Pacarnya Jean-Paul Sartre. Ada yang tahu namanya? Simone de Beauvoir. Benar enggak namanya itu kan? Yang dianggap sebagai pemikir feminis di kalangan penstudi gender atau penstudi feminisme. Simone de Beauvoir yang menulis The Second Sex. Dia itu adalah pacarnya Jean-Paul Sartre. Saya tidak tahu apakah mereka menikah atau tidak, tapi setahu saya mereka tidak menikah, tapi Hanya berhubungan badan. senantiasa melakukan hubungan asmara gitu kan. Bebas ditafsirkan hubungan asmara itu seperti apa kan. Nah, yang kedua, seorang penulis atau seorang sastrawan, seorang filsuf kan hidup di suatu lingkungannya. Lingkungan itu apa? Misalnya negara. Gabriel Garcia Marquez tidak mungkin dia bisa menghasilkan, boleh dikatakan tidak mungkin dia menghasilkan 100 Years of Solitude kalau dia bukan orang Amerika Latin. Karena kekacauan politik, diktatorisme, kudeta, segala macam itu kan adanya di Amerika Latin. Yang memungkinkan Garcia Marquez itu bisa menulis satir-satir dalam bentuk prosa. Salah satunya itu 100 Years of Solitude. Isabel Allende tidak akan dia menulis karya-karya prosanya tentang magis dan lain sebagainya kalau dia bukan berpijak dari suasana Amerika Latin. Artinya situasi kebudayaan, situasi ekonomi politik, situasi sosial seorang pengarang itu diakui atau tidak ikut membentuk wawasan dan sumbernya ketika dia menulis karya. Sartre hidup di masa Prancis dalam masa boleh dikatakan transisi pasca perang. Albert Camus pun begitu pasca perang, dalam situasi perang di mana Eropa diguncang oleh pesimisme pasca perang, keterpurukan manusia, putus asa dan lain sebagainya, sehingga karya-karya sastranya itu cenderung merenung secara negatif ke pertanyaan-pertanyaan menyangkut tentang takdir. Camus misalnya meminjam mitologi Sisyphus. Sisyphus tahu kan? Dia mengangkat batu ke puncak gunung, batu itu kembali lagi ke bawah. Sehingga kemudian Albert Camus sangat tertarik dengan absurditas atau absurdisme perihal takdir kehidupan manusia. Maka kemudian prosa-prosanya mengarah ke situ, mempertanyakan sejarah, mempertanyakan peradaban dan lain sebagainya. Renungan-renungan seperti itu ternyata bersumber dari situasi sosial, politik dan kultural di mana seorang pengarang tinggal hidup. Begitu juga sumber bacaan. Para penyair kayak William Butler Yeats segala macam itu adalah para pembaca karya-karya filsafat.
Seperti misalnya filsafatnya Josh Berkeley yang dibaca oleh W.B. Yeats. Immanuel Kant dibaca oleh misalnya Lord Byron dan lain sebagainya. Begitu juga para filosof membaca karya-karya sastra. Kalau kita berbicara hubungan antara sastra dan filsafat. Yang kedua, puisi dan filsafat. Kalau kita bicara judul diskusi, itu sebenarnya kan masih cair. Puisi dan filsafatnya apa masalahnya? Apakah kita mau mengungkapkan hubungan yang positif ataukah hubungan yang negatif? Sekarang kita berbicara pada disiplin masing-masing aja dulu. Puisi intensinya adalah bersifat apa? Artistik kan? Estetik. Kalau filsafat intensinya ingin katakanlah menemukan kebenaran, katakanlah menjadi filosofis. Berbeda kan? Niatnya berbeda. Telosnya berbeda, tujuannya berbeda. Yang membuat puisi dan filsafat itu sama mungkin ya pada subjeknya, pada penyairnya dan filosofnya. Kenapa? Karena kita disuguhkan sebuah kenyataan. Kadang-kadang seorang penyair hebat ternyata adalah seorang filosof. Contohnya adalah Nietzsche. Contohnya adalah Rabindranath Tagore. Contohnya adalah Goethe. Goethe itu sastrawan, dia penyair, tapi dianggap juga sebagai pemikir orisinil. Rabindranath Tagore itu siapa? Dia seniman, dia pujangga, tapi dianggap juga sebagai pemikir, filosof. Begitu juga misalnya Muhammad Iqbal, dia penyair, tapi juga dianggap sebagai filosof. Karena memang mereka selain menghasilkan karya-karya sastra, mereka juga menulis misalnya risalah tentang pendidikan, risalah humanisme, dan lain sebagainya. Apa misalnya membuat Albert Camus dianggap filosof selain sastrawan adalah karena Camus menulis esai-esai berbobot dan bernada filosofis tentang kemanusiaan, tentang humanisme, tentang perang, tentang penyakit dan lain sebagainya. Benar enggak? Apa yang membuat misalnya Goethe dianggap sebagai filosof selain penyair adalah karena Goethe juga tidak hanya menulis puisi-puisi yang berbau filosofis, tetapi juga memang menulis traktat-traktat yang ada kaitannya dengan pemikiran atau memang mengandung wawasan filsafat. Begitu juga Rabindranath Tagore. Pandangan pendidikan Rabindranath Tagore itu bagi banyak kalangan itu dianggap filosofis. Bahkan dia ungkapkan melalui cerpennya yang berjudul apa? Rai Charan, dengan tokoh Rai Charan itu kan. Oh, si anak kecil itu gitu kan. Bagaimana orang yang memanjakan bayinya, anaknya, justru kemudian anaknya itu menjadi tidak berhasil. Pandangan-pandangan Tagore itu kemudian dibaca juga oleh Ki Hajar Dewantara. Maka adalah moto dari Ki Hajar Dewantara yang berbunyi apa? Iya, Tuturi Handayani. Tuturi Handayani itu apa? Masuk dari belakang. Terus Ingmaja Mangun Karso kan, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya ada hubungannya dengan wawasan pendidikannya Rabindranath Tagore. Dianggap sebagai filosof juga, sebagai selain pujangga kan. Karya-karya prosanya dianggap berbau filosofis dan renungan. Itu karena apa? Karena Tagore banyak membaca literatur yang luar biasa. Dia membaca puisi-puisinya Hafiz dari Iran, dari Persia. Dia membaca puisi-puisinya Fariduddin Attar dan lain sebagainya. Benar enggak?
ada dua hal yang membentuk ketangguhan seorang penulis atau pengarang. Yang paling utama menurut saya adalah bacaannya. Karena dari apa yang dia baca itu, dia bisa belajar bagaimana mengolah bahasa dan bagaimana dia berpikir juga. Yang kedua adalah pengalamannya tentu saja. Pengalaman tanpa resource bacaan, tanpa sumber bacaan yang baik, menurut saya juga biasanya kurang terbantukan untuk menjadi karya yang bagus. Apakah seorang misalnya sebut saja Pramudia Anantatur akan sanggup menghasilkan karya-karya hebat itu kalau dia enggak membaca karya-karyanya Gorky, membaca ibundanya Maxim Gorky dan lain sebagainya? Itu dilalap habis karya-karya Maxim Gorky itu oleh Pramudia Anantatur. Dan Maxim Gorky itu sangat berpengaruh sekali bagi Pramudia Anantatur, sebagaimana Garcia Lorca dari Spanyol itu memiliki pengaruh yang besar bagi Rendra. Coba perhatikan puisi-puisinya Rendra, bunyinya tidak jauh berbeda dengan puisi-puisinya Lorca. Ya enggak? Mas Kumambang coba Om. Banyaklah pokoknya, sehingga seorang sebagai sastrawarga itu pernah menyindir Rendra itu seperti mengindonesiakannya puisi-puisi Lorca. Kayak gitu kan. Puisi yang mana tuh yang pas kan? Pokoknya yang nada bunyinya kayak misalnya buat istrinya itu siapa, Narti gitu, kayak Dik Narti dalam sebagainya itu kan kalau kita bandingkan dengan sajak-sajak cintanya Lorca, itu memang iya ya, Rendra itu Lorcanya Indonesia gitu loh bacaan. Tetapi kita juga bisa belajar dari bacaan itu tanpa harus menjadi pengcopy paste mentah-mentah kan. Terus misalnya siapa lagi di Indonesia yang dianggap hebat? Hairil Anwar. Hairil Anwar dia banyak membaca puisi-puisi literatur asing, terlebih yang diterjemahkan ke bahasa Belanda. Hairil Anwar itu membaca Rilke dan lain sebagainya, sehingga wajar kemudian Hairil Anwar itu bisa mengolah bahasa baru ke dalam puisi karena dia menjangkau apa yang tidak dijangkau penulis lain pada masanya. Itu yang disebut sebagai jangkauan sumber gitu loh, rujukan. Kalau kita ya pengalaman bacanya di situ-situ aja kan kita punya anggapan ini yang hebat tuh yang seperti ini gitu. Padahal ada yang lain yang lebih hebat kan. Benar enggak? Sinidu misalnya kan sebenarnya secara bahasa agak mirip-mirip Linda Kristanti lah. Karena cukup sering dia baca karyanya Linda Kristanti kan. Secara bahasa gitu misalnya kan. Ada lah kayak gitu. Saparido Djoko Damono itu kan banyak menyerap karya-karya puisi Eropa dan Amerika kan. Coba kita tebak karya siapa yang kira-kira mirip gitu kan. Pasti selalu ada kemiripan antara penulis itu. Karena apa? Karena mereka hidup dalam tradisi bersama. Tradisi bersama itu apa? Bahasa, ungkapan. Yang lainnya adalah pemikiran. Tradisi bersama itu. Misalnya, kenapa sih orang-orang Manikebu itu kok prosanya, materinya sebenarnya kan tidak jauh berbeda. Misalnya, Ayu Utami bicara tentang eksplorasi tubuh dan seks sebagai sesuatu yang tidak mesti lagi dianggap sebagai tabu. Begitu juga Jenar Maesa Ayu. Begitu juga misalnya yang lain.
Okarusmini dan lain sebagainya. Itu yang disebut sebagai tradisi bersama yang lain, yaitu pemikiran, pandangan, ideologi kalau dalam bahasa kakunya. Karena mereka sama, mempercayai liberalisme contohnya. Sementara penulis yang lain, Leka misalnya, percaya bahwa sastra yang baik adalah sastra yang mencerminkan jiwa masyarakat, yang mencerminkan jiwa bangsa, yang mencerminkan penderitaan dan kehidupan wong cilik misalnya, tidak elitis. Kalau kelompok Manik Tebu misalnya, Gunawan DKK kan memang sebenarnya agak terkesan elitis juga. Elitis maksud saya unsurnya intelektual sekali gitu loh. Leka misalnya berbeda lagi. Orang Pram seperti Pram, tradisi bersamanya apa secara ideologis? Ya sosialisme, ya kiri. Maka yang dia ceritakan adalah Wong cilik. kehidupan wong cilik, nasionalisme wong cilik dan lain sebagainya. Warna cilik bah. Iya. Sementara misalnya lawannya Leka yang dibicarakan adalah perbincangan, perdebatan tentang apa sih diktatorisme, humanisme dan lain sebagainya di kafe-kafe dan lain sebagainya. Tradisi dalam artian ini tidak seperti tradisi misalnya Bandrong, bukan. Tradisi ini kekayaan yang dinikmati secara bersama-sama, hasanah yang dinikmati secara bersama-sama. Memang kayak semacam bandrol nggak bisa dinikmati bersama-sama. Bisa, cuma bukan itu tradisi yang kita bicarakan di sini dalam dunia kepenulisan kan. Diskursus. Diskursus, bacaan. Lihat deh, penulis-penulis yang bacaannya lebih banyak, lebih bagus kayaknya, memang menghasilkan karya-karya yang bagus juga. Kayak karya Pancap kan Nami Ongan. Gara-gara membaca nadra. Jangkauan gitu lah. Yang kedua, ini tadi keluar dari perbincangan puisi dan filsafat ya. Yang kedua, Yang ketiga, Geom. yang ketiga, Tadi dua. apakah ketika kita menulis puisi itu memang harus filosofis? Nggak mesti sebenarnya kan, karena intensinya kita ini mengejar keindahan. Keindahan itu bisa isunya apa aja gitu kan, karena kita niatnya adalah intensinya adalah estetik dan artistik. Urusan bahwa kemudian itu apakah filosofis atau tidak, anggap aja itu mah bonus gitu loh. Anggap aja itu mah kemudian untung-untungan. Tetapi saya percaya tidak mungkin puisi jelek itu tidak filosofis. Puisi bagus itu tidak filosofis. Kayaknya kaget ini. Tidak mungkin, pasti ada aja. Bahkan sampai puisi cinta sekalipun kalau memang itu bagus, sangat filosofis. Contoh adalah puisi Rilke, Padamkan Matamu. Rilke itu ada bahasa, biar kau kupanggul dengan darahku. Enggak mungkin kalau bukan seorang penyair menemukan bahasa kupanggul dengan darahku, karena lazimnya kupanggul itu dengan ini, dengan punggung, dengan pundak. Coba kamu analisis misalnya puisi Rilke yang judulnya Padamkan Matamu itu, iya enggak? Dengan tanganku yang jantung, dengan jantungku yang tangan. Dan Rilke kan dianggap sebagai orang yang dekat dengan para filosof juga kan, dengan Nietzsche, dengan lain sebagainya gitu kan. Puisi cinta itu puisi cinta loh, puisi romantis. Tapi karena sangat bagus, akhirnya dia bisa memancarkan nuansa atau aura filosofi. Padahal menurut saya mungkin saja penyairnya tidak meniatkan itu menjadi filosofis gitu loh. Atau di filosofiskan. Iya, saya khawatir justru yang diniatkan menjadi filosofis, puisinya malah jadi jelek, jadi kaku, jadi enggak ini gitu loh. Kenapa?
Karena tugas kita mah, misalnya kalau bikin puisi, hebat secara bahasa, hebat secara perumpamaan, metafor, dan lain sebagainya. Metafor itu kan tidak mesti misalnya, mohon maaf ya, engkau seperti bulan, bukan, itu mah metafor anak SD gitu loh. TK gitu kan. Metafor itu ya seperti kayak real gitu. Kupanggul kau dengan darahku gitu loh, kuseteng kau dengan jantungku yang tangan gitu kan. Itu yang disebut metafor sebenarnya. Jadi metafor itu seperti engkau seperti bunga mawar yang tertimbun. Itu namanya pelebih-lebihan aja, anggap aja seperti itu. Gombalisme gitu loh, dengan ada liris gitu kan. Ya nggak apa-apa kalau pelajaran pertama mah, tapi ke depan kita misalnya harus sanggup menulis puisi yang seperti saya bilang tadi. Contoh puisi-puisinya William Wordsworth yang sejumlah puisinya dianggap filosofis, itu kan sebenarnya niatnya menyatakan kekaguman dan pengalaman batinnya dengan alam kan. Dengan bunga dapodil di padang yang disentuh matahari senja misalnya kan, dia mengibaratkan dirinya sebagai penyair itu serupa awan gitu kan, yang kesepian dan lain sebagainya itu kan, melakukan perbandingan seperti itu, tapi kemudian menghasilkan puisi yang bagus dan tanpa sengaja menjadi puisi yang filosofis gitu. Itu kalaupun ada hubungan gitu loh, kita menganggap ada hubungan antara puisi dan filsafat, hubungannya anggap aja tidak sengaja gitu loh, artinya hubungan yang tidak diniatkan, bukan hubungan yang diniatkan dalam artian karena sastra sebenarnya kan memang berbeda dengan filsafat. Apa yang ingin dikejar sastra kan adalah keindahan bentuk, keindahan ungkapan bahasa dan lain sebagainya. Sementara filsafat mengejar kebenaran kan. Sastra saya kira bukan mengejar kebenaran, malah hanya melakukan pencarian kebenaran aja. Beda ininya, apa telosnya, tujuannya. Apa yang ingin ditulis sastrawan itu sebenarnya kan hanya mengeksplorasi kehidupan aja kan, pengalaman dirinya, pengalaman manusia. Sementara filsafat misalnya mencari apa sih yang ontologis dalam dunia ini misalnya kan, bagaimana sih teori pengetahuan yang benar kan, filsafat itu kan. Sementara sastra, kenapa manusia hidup seperti ini? Oh, menarik sekali misalnya kalau saya menulis cerpen yang temanya tentang tukang beca yang istrinya 4 misalnya. Bagaimana mungkin ada tukang beca istrinya 4? Ternyata walaupun si tukang beca itu kere, istrinya memang janda-janda kesepian yang kebetulan punya harta gitu loh. Gitu aja. Jadi dia nggak usah repot-repot cari uang banyak karena istri-istrinya itu sudah bisa menghidupi dirinya. Kamu ceritakan itu menjadi novel. Bagaimana karakter janda si ini yang jadi istrinya tukang beca ini, janda si ini jadi istrinya tukang beca itu janda si. Sastra kan urusannya begitu. Mengeksplorasi kehidupan dan menarasikannya ke dalam bentuk yang indah. Pertama, indah itu dalam artian dia bisa menghibur sekaligus bisa mencerahkan. Sisi bisa mencerahkannya ini yang seringkali dianggap filosofis gitu loh. Seni kan memang begitu. Dia membuka wawasan kita, seni dan sastra ya. Tapi sekaligus juga sembari menghibur kita. Bukankah ketika kita nonton drama tragedi Yunani kuno misalnya kan, kita bisa berpikir, bisa merenung, sembari kita merasa terhibur kan. Terhibur ini, fungsi hiburan dalam seni dan sastra ini kan dalam filsafat Aristoteles disebut sebagai fungsi katarsis, fungsi katartik. Katarsis itu seperti ini misalnya, iya ya, tokoh si itu tuh kok mirip sekali sebenarnya dengan pengalaman dan kehidupan saya. Jadi ya begitu ya, memang begitu hidup itu.
Jadi takdir itu ya begitu, itu katarsis gitu. Kita seolah menemukan cermin untuk diri kita ketika kita membaca karya sastra atau ketika menyaksikan pentas drama teater. Itu fungsi katarsisnya, yang sekaligus fungsi katarsis itu memainkan fungsi konsolatif, fungsi penghiburan. Hiburan dulu apa mendidik dulu? Kenapa? Hiburan dulu apa mendidik dulu? Berbarengan aja, anggap aja berbarengan, bersamaan. Kan hebatnya seni itu begitu kan, dia bisa bersamaan gitu loh, memberikan dia pendidikan, nilai pendidikan, fungsi pedagogis, tapi juga dia bisa menghibur dan lain sebagainya. Apa ya, itu yang pesonanya tuh di situ sebenarnya. Sastra dan seni itu pesonanya, kehebatannya gitu loh. Dia mengajak orang untuk berpikir tapi sembari bernyanyi gitu loh, ngerti nggak? Sembari menghibur, dia ingin menawarkan suatu ajaran, misalnya katakanlah seperti suatu pelajaran moral misalnya seperti itu. Tapi dia sembari menghibur gitu loh, sehingga dia bisa diterima oleh batin kita sekaligus akal kita. Nah, itu yang disebut sebagai keunggulan sastra dan seni di atas filsafat, yang dikumandangkan oleh salah seorang yang bisa dikatakan filosofi, yaitu Jos Santayana. Apa kata Jos Santayana? Filsafat itu sesuatu yang beralasan dan berat dia, filsafat itu. Dia harus berkerut segala macam yang kita memahami selama ini kan, sesuatu yang serius gitu loh. Apa istilahnya ya, ngeri lah gitu, apa istilahnya, tidak akrab, tidak familiar, apalagi bagi kaum hawa gitu kan. Sementara seni itu sesuatu yang bersayap, berkedip, kata Jos Santayana kan, sekaligus juga terinspirasi dan menginspirasi. Yang hebat dari sastra dan puisi adalah dia memang membuat orang terinspirasi. Contoh, kenapa puisi-puisi Jalaluddin Rumi sampai sekarang masih diminati orang-orang di Amerika, dan kenapa yang membacanya kebanyakan malah bukan orang Muslim? Karena itu tadi, menginspirasi. Yang mengaguminya Madonna misalnya kan, sering sekali Madonna itu baca puisi Jalaluddin Rumi. Kenapa? Rumi berbicara tentang relung terdalam nasib manusia. Apa sih nasib manusia itu? Kesepian, kepahitan, was-was, gundah, benar nggak? Ragu-ragu. Ini dipahami oleh Rumi karena dia memahami semua itu melalui sufisme. Orang tasawuf nggak mungkin misalnya, kamu kafir karena kamu nggak sholat, nggak mungkin. Seorang sufi. Cara ngajaknya bagaimana? Mau ikut saya nggak, katanya, ngariung. Nanti kamu dapat berkat daripada kamu nongkrong-nongkrong begitu nggak ada manfaat. Cara ngajaknya Rumi itu begitu, tapi melakukannya dengan puisi. Kamu ditakdirkan dilahirkan dalam keadaan bersayap dan bisa terbang mencapai puncak angkasa. Kenapa engkau masih merangkak? Filosofis nggak? Filosofis. Tapi dia mengajak, merayu, tidak menggurui. Filsafat kan kebanyakannya agak menggurui, betul nggak? Oh, kalau kamu pengen jadi ini, kamu harus begini. Nggak begitu kalau puisi. Puisi itu tidak mengajarkan kebenaran, tapi mengajak orang untuk menemukan kebenaran. Itulah bedanya. Tidak mengajarkan kebenaran, tapi mengajak orang untuk menemukan
kebenaran. Karena puisi itu bukan khutbah Jumat, bukan dogma, bukan. Puisi itu ya bagaimana orang tertarik dengan apa yang kita tuliskan tanpa harus merasa digurui, tapi justru merasa dihibur. Itu kan pendekatan sufistik. Orang-orang sufi dia mengajak orang pada kebaikan. Bagaimana caranya supaya orang diajak ini tidak tersinggung? Dia orang sufi nggak mau mengungkit dosa-dosa orang, nggak mau. Daripada kau mengungkit aib orang lain, mending kau memeriksa aibmu sendiri. Benar nggak? Seperti itu. Kan puisi-puisi Rumi itu seperti itu. Filosofis sekali kan banyak puisi-puisi Rumi itu. Tanpa sengaja tapi kan, kalau menurut saya, mungkin Ruminya sendiri sekedar ingin menyebarluaskan siar pemahaman keimanannya gitu dengan puisi, tanpa harus orang itu merasa bahwa itu adalah ajaran Islam gitu. Gila loh, aktor-aktor hebat itu sampai sekarang mengagumi puisi-puisi Rumi, dan Rumi itu dianggap sebagai mahkotanya kaum sufi karena kehebatannya memperkenalkan sufisme lewat sastra, lewat puisi. Puisi-puisinya kan belakangan dianggap filosofis kan, tapi apakah Rumi meniatkannya? Enggak, Rumi itu ingin menunjukkan sisi jamalnya Tuhan aja kepada manusia, sisi pengampunnya Tuhan kepada manusia. Karena sisi jamalnya Tuhan itu yang Rahim, Rahman, Rahim itu pengampun. Kan Rumi itu berkali-kali bilang kan, dia menyampaikan ajaran Kanjeng Nabi kan, seorang pendosa yang bertaubat lebih disukai Tuhan ketimbang seorang ahli ibadah tapi sombong, membanggakan ibadahnya. Karena apa? Iblis itu ibadahnya jutaan tahun, bos. Iya, Lur. Sombong dia. Dia pengen beribadah dengan cara dia, bukan dengan cara Tuhan. Bukan dengan cara yang diperintahkan Tuhan. Enak aja katanya, gue nyembah Adam, kata sendiri Adam, tunduk sama Adam. Adam dari tanah, dia dari tepung, dari tanah liat yang dibentuk. Saya diciptakan dari api gitu. Masa saya harus tunduk pada orang diciptakan dari tanah? Sombong dia, padahal jutaan tahun. Kan Rumi kan banyak alegori-alegori seperti itu. Filosofisnya, filosofis. Dia Rumi itu secara tidak sengaja kalau menurut saya memfilosofiskan ajaran Islam melalui puisi-puisi sufistik. Loh, teman-teman belum, maaf ya, bukan saya sombong juga. Kalau puisi-puisi saya didekati dengan pendekatan itu, teman-teman pasti paham. Inspirasi terbesar saya itu justru sebenarnya puisi-puisi Jalaluddin Rumi sama Hafiz. Sombong. Hah? Ngasih tahu doang. Benar enggak? Nada-nadanya, benar enggak? Wartin untuk ibu. Iya. Karena itu bacaan saya. Bacaan saya kemudian membentuk ungkapan saya, membentuk bahasa saya. Tapi saya berusaha istilahnya mengolahnya menjadi relevan dengan bahasa yang sekarang. Kan kelihatannya sekuler dan tidak sofistik sebenarnya puisi-puisi saya itu. Kematian, saya menemukan istilah kematian yang telanjang. Itu kan butuh waktu lama untuk menemukan bahasa seperti itu. Kematian yang telanjang. Itu loh, kalau kita jadi penulis puisi itu. Artinya sebisa mungkin kita bisa menemukan beberapa frase yang itu memang milik kita. Redaktur sastra peka loh. Nih,
orang ini hebat nih, bisa menciptakan frase ini. Menandur waktu. Kok menandur waktu ya? Kan itu membuat orang berimajinasi. Menabung usia. Kan biasanya uang aja yang ditabung. Sarbot bro. Makanya sering dikatakan kehebatan penyair adalah karena bukan hanya merusak bahasa, justru karena merusak bahasa dia menciptakan bahasa. Menciptakan apa? Menciptakan maknanya yang lain, menciptakan maknanya yang baru. Kan pada akhirnya jadi filosofis kan? Benar enggak? Padahal niatnya tidak hendak berfilsafat kan? Maksud saya, kalaupun ada penyair-penyair yang kemudian didapuk secara filosof, mereka menurut saya tidak berniat menjadi filosof. Begitu juga ketika puisi-puisi banyak penyair itu filosofis, mereka tidak berniat menulis sesuatu yang filsafat. Anggap aja itu tak terduga, anggap aja itu bonus. Hanya karena mereka kuat mengolah bahasa. Karena bahan mentah kita menulis itu kan bahasa. Bagaimana kita sanggup menghadirkan bahasa yang itu kemudian milik kita. Milik kita itu dalam artian ini saya loh. Saya harus menempatkannya di sini loh. Saya nggak mau jadi Aprijal. Saya nggak mau jadi Gunawan Muhammad. Ketika saya membaca-baca karya-karya itu, meski saya sebenarnya belajar juga dari mereka, tapi kalau kemudian saya menjadi pengcopy paste mentah-mentah ungkapan narasi mereka, ya saya kan bukan pencipta berarti, hanya peniru. Penulis itu bisa dua hal sebenarnya. Dia menghadirkan isu baru atau menghadirkan bentuk baru, bentuk yang segar. Bentuk itu apa? Gaya menulis, gaya mengungkapkan, gaya bercerita, kehebatan teknik bahasa. Kehebatan teknik bahasa itu misalnya kalau nulis cerpen ya jangan seperti berita lah kasarnya. Aku mencintai dia sejak waktu SMA misalnya. Kau bercerita dulu. Aku ini seorang gelandangan. Dia ceritakan, tapi sejujurnya kegelandangan ini, kemiskinan saya ini karena dulu saya menjadi lelaki bodoh yang cinta budak kepada seorang perempuan, saya mengorbankan segalanya, gitu loh. Cerita itu bisa tidak linear juga bisa, gitu loh. Bisa mengolah misalnya tradisi lokal seperti yang saya ungkapkan, gitu kan. Tidak harus idenya itu tinggi, enggak mesti. Kalau prosa misalnya, ya seperti saya contohkan, kan saya dulu mengungkapkan ini juga di Kubah kan. Kehebatan sastrawan itu biasanya justru mengolah isu dan materi yang dianggap orang itu remeh, tapi ternyata ketika dituliskan oleh seorang sastrawan itu tidak remeh. Ketika contoh misalnya teman kita sini itu bercerita tentang Sirobahu dan lagi sebagainya, itu tentang Gantarawang, kan sebenarnya sebelumnya kita anggap itu biasa aja, obrolan orang kampung kan. Tapi disusupi bahwa ini adalah sungguhnya lanskap, wawasan, kosmologi, antropologis orang Banten yang pikirannya mempercayai magi, sesuatu yang magis, sesuatu yang supranatural. Sehingga cerita-cerita Sirobahu dan Gantarawang ini ada di Banten itu karena orang Banten itu mempercayai sesuatu yang magis. Kan itu yang ingin dikatakan kan. Berapa menit lagi Panca? Kan sebenarnya nggak mesti dibatasin, kan ini diskusi bebas kan, dari 8:30 kan. Takut ada pertanyaan, nanti lanjut sesi kedua gitu. Enggak, belum, santai aja, ngobrol aja dulu gitu kan. Kan begitu kan, kalau kita pengen menghasilkan karya yang bagus kan, artinya originalitas itu bisa dihasilkan oleh penulis yang cerdik lah. Cerdik dalam artian dia bisa mengolah yang
akrab sekaligus yang dianggap remeh itu menjadi sesuatu yang menarik. Kan dalam bahasa saya, kalau kita peka aja gitu loh, kita peka, bisa jadi begitu banyak sebenarnya bahan mentah untuk bisa ditulis. Secara kasar kalau tingkatan SD atau TK kan begini, tingkatan SMP misalnya kan, dulu sebelum ada industri di Pontang atau di Ciluas gitu kan, banyak sekali orang anak muda yang menceburkan diri di sawah. Sekarang bisa dihitung dengan jari orang anak muda yang mau ke sawah, betul nggak? Bisa dua hal, karena mereka sekarang orientasi kerja menjadi karyawan. Yang kedua, karena sawahnya nggak ada. Yang lainnya, ini bisa kita hadirkan sebagai ironi atau yang lainnya, terserah. Banyak orang menjual tanahnya yang merupakan aset kekayaan ketika ada pembangunan pabrik atau tempat-tempat industri, kemudian sawahnya dibelikan motor dan motornya tertabrak pula. Sawah nggak ada, motor nggak ada. Ini contoh lah, ibarat untuk anak SMA. Kan ini sebenarnya bisa jadi cerita yang tidak terlalu hebat lah, nggak apa-apa. Tapi cerita contoh mendasar. Ada orang yang kemudian menghadirkan hal-hal demikian menjadi cerita. Bahannya sebenarnya bahan di kampung tetangga dia kan. Tokohnya bisa bebas misalnya entah namanya Mang Misri, entah namanya Mang Kardi dan sebagainya, atau entah Mang Dian dan lain sebagainya. Iya. Diceritakan Mang Kardi itu sebelum jadi tukang beca sebenarnya adalah Wakil Bupati. bukan, petani yang punya 2 atau 3 petak sawah. Dulu dia menghasilkan pendapatnya dari menjual gabah setelah panen atau menjual beras pasca panen. Tapi sekarang dia menjadi tukang beca karena dulu ketika tanahnya dijual dia jadi tukang ojek, tapi motornya tabrakan ketika dibawa anaknya meninggal, motornya hancur. Gitu kan? Apa yang diceritakan di situ? Ironi masyarakat yang tergusur oleh pelebaran wilayah industri. Benar nggak? Ini contoh kecil untuk anak SMA menulis cerpen kan. Tetapi kita bisa lebih tinggi dari itu. Misalnya, ceritakanlah seorang pendekar yang luar biasa hebat, gitu kan? Dia selalu menang dalam pentas festival adu jawara dan lain sebagainya, gitu kan? Dia dipercaya untuk menjadi penyembuh orang-orang sakit mental dan lain sebagainya. Dia dipercaya mengobati orang dan lain sebagainya. Tapi kemudian apa? Ternyata matinya tertimpa tiang listrik. Gitu kan? Kan bisa aja itu sebagai ledekan. Seorang pendekar pilih tanding loh, ternyata matinya tertimpa tiang listrik. Atau bisa menghadirkan yang lebih tinggi lagi, misalnya kan. Kalau kita ingin menghasilkan tulisan-tulisan seperti itu, minimal kita ada contoh kan, perlu contoh kan, karena biasanya orang itu tidak langsung bisa kalau tidak dikasih contoh. Misalnya praktek jadi pertukangan, dia dikasih lihat contohnya dulu kan. Ini loh contohnya, bagaimana masang mur, bagaimana masang kunci, bagaimana masang kusen gitu kan. Kasih contoh kan. Sebenarnya kita pun sebagai penulis kan perlu contoh.
ketika pengen misalnya menghasilkan novel yang bagus, contohnya apa? Ya kita harus baca novel yang bagus. Iya ya, ketika saya selesai membaca Dostoyevsky itu karyanya Crime and Punishment itu, saya jadi tahu loh bahwa kejahatan itu tidak semata-mata dilakukan orang yang memang jahat, tapi dilakukan orang yang misalnya ke dalam keadaan kesempitan, terpaksa, dalam keadaan kemiskinan, kelaparan. Contohnya siapa? Raskolnikov, Rodion Raskolnikov, tokoh utama novelnya Dostoyevsky, Crime and Punishment kan. Dia mahasiswa kere, ngontrak di kontrakan yang dipunyai oleh perempuan lintah darat, sementara orang tuanya tidak sanggup lagi mengirimi dia uang untuk membayar kontrakan. Dia terpaksa membunuh ibu kosnya kan, karena dia kemiskinan dan sebagainya. Di pengadilan dan sebagainya, bertemulah dia dengan pacarnya pula yang pelacur kan, Sonia Marmeladov kan. Wah, nggak tahu teman-teman kan, karena belum baca kan. Dikasih contoh kita, ketemulah si Sonia Marmeladov pun begitu, dia jadi pelacur, bukan karena keinginan pribadinya, tapi karena nggak ada lagi pekerjaan yang bisa dia lakukan selain menjual tubuhnya untuk menghidupi adik-adiknya kan. Benar nggak? Perlu contoh kan? Itulah yang mengolah isu-isu kemanusiaan gitu loh. Orang baru kemudian ya, ternyata prosa-prosa Dostoyevsky itu filosofis gitu. Benar nggak? Bisa jadi. Filosofis dong prosa-prosanya Dostoyevsky. Walaupun sebenarnya Dostoyevsky tentu saja bisa jadi tidak berniat berfilsafat kan. Dia hanya berniat mengungkapkan takdir dan nasib manusia kan, kehidupan manusia di tengah himpitan kondisi sosial yang membuat mereka melakukan kejahatan. Kita selama ini percaya bahwa kejahatan itu karena orang jahat kan, karena orang itu memang jahat. Enggak. Setelah kita membaca karya Dostoyevsky kan, ternyata kejahatan itu dilakukan dalam keadaan keterpaksaan, diciptakan oleh situasi sosial yang menghimpit manusia, diciptakan oleh sistem yang membuat orang itu berbuat jahat. Benar enggak? Benar. Filosofis akhirnya kan ternyata, tanpa sengaja. Novel Crime and Punishment-nya Dostoyevsky itu hanya bisa dilakukan oleh seorang sastrawan yang matang. Artinya entah karyanya, entah puisinya, entah prosanya menjadi filosofis, itu saya kira tidak diniatkan menjadi filsafat sesungguhnya, tapi itu hanya tak terduga aja, kebetulan kemudian menjadi karya yang filosofis. Karena intensi Dostoyevsky menulis itu ya sekedar menarasikan, menceritakan takdir dan nasib manusia di zamannya yang terhimpit oleh depresi, resesi, kekacauan kondisi politik, kekacauan sosial dan lain sebagainya, yang kemudian membuahkan perilaku-perilaku kriminal. Waktu kecil kan kita diajarin Ustaz kan, orang jahat itu ya karena hatinya jahat kan, karena dia memang berniat jahat gitu loh. Tetapi ketika kita membaca karya-karya Dostoyevsky, contohnya kayak novel Crime and Punishment, kita jadi sadar, iya ya, orang baik pun kalau ditempatkan di situasi yang membuat dia jahat, jadi jahat. Dostoyevsky apa yang ingin dia mengkritik sistem, dia mengkritik kondisi sosial politik yang diciptakan oleh para pencipta sistem, gitu loh. Rodion Raskolnikov itu dia lahir dari keluarga baik, kemiskinannya lah yang membuat dia menjadi jahat. Sementara di sisi lain ada kaum elit, kaum bangsawan yang hidupnya berfoya-foya gitu. Itu contohnya di Dostoyevsky.